tengah pandemi COVID-19, ternyata permintaan ekspor produk UMKM masih cukup tinggi. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi para pelaku UMKM, seperti kapasitas produksi hingga proses pengirimannya. Ya, padahal peluang ekspor ini bisa menjadi salah satu pilihan solusi untuk memulihkan perekonomian bangsa. Untuk itu, perlu adanya dukungan dan pendampingan bagi para pelaku UMKM untuk bisa memanfaatkan peluang ekspor tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Di tahun pertama pandemi COVID-19 melanda Indonesia, UMKM cukup terdampak. Permintaan konsumen turun drastis. Peraturan pembatasan juga menyulitkan proses pengiriman barang. Permintaan ekspor menurun karena kondisi pasar global yang juga terdampak pandemi. Kini di tahun kedua pandemi COVID-19, peluang ekspor produk UMKM Indonesia mulai terbuka dengan meningkatnya permintaan dari sejumlah negara, terutama Eropa Barat dan Amerika Serikat. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi UMKM dalam memanfaatkan peluang ekspor tersebut. Ketua Lembaga Ekspor ASEPI atau Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia, Ketut Dharma Siaja mengatakan kendala itu diantaranya adalah kurangnya pemahaman UMKM terhadap seluk-beluk ekspor dan permasalahan kontainer. Satu dari individu UKM tersebut, yaitu mereka banyak yang merasa takut atau kurang pengetahuannya dari para UKM tersebut, takut melakukan ekspor, kayak serem sekali. Ada perasaan begitu, dan juga kekurang mengertian mereka terhadap pasar ekspor tersebut. Karena pasar ekspor tersebut kan sebenarnya sangat besar sekali peluangnya. Karena peluangnya kalau kita hanya mengandalkan pasar dalam negeri, jumlah penduduk kita berapa? 270 juta. Kalau kita mau melakukan kegiatan ekspor, menjual barang-barang kita ke luar negeri, jumlah penduduk dunia berapa? 5-7 miliar. Jadi pangsa pasar itu jauh lebih luas di sana. Sejak pandemi ini, terutama dari akhir tahun lalu ya, sampai sekarang kita terkendala masalah kontainer, Pak. Kendala kontainer itu barang kita sudah siap kirim, tapi ternyata kontainer tidak ada. Atau kontainer dapat, schedule-nya tidak menentu. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu bantuan pemerintah, baik kementerian terkait maupun pemerintah daerah. Di antaranya berupa akses pemasaran dan permodalan. UMKM juga didorong untuk berani menjajaki ekspor dan tidak takut bersaing dengan produk dari negara lain. Jadi pemerintah harus memberikan satu insentif bagi para UKM, baik itu berupa fasilitas pameran, baik itu berupa pinjaman, terutama di pinjaman, Mbak, pinjaman permodalan. Karena mereka kadang-kadang ada yang sudah siap untuk melakukan kegiatan ekspor, tapi modal mereka kurang. Jadi mereka kekurangan modal. Jadi karena bagaimanapun juga proses dari mereka menerima order itu sampai bisa 3 bulan sampai 5 bulan, Pak. Untuk ke supplier itu perlu melakukan pembayaran DP atau cash in advance. Tapi dari pihak buyer tersebut mereka hanya mau membayar setelah barang itu terkirim. Dengan adanya pendampingan dan pembinaan dari pemerintah, diharapkan UMKM bisa siap ekspor dan mampu mandiri serta memiliki daya saing di pasar luar negeri. Pemirsa, demikian Bangga Buatan Indonesia edisi kali ini. Semoga dapat menginspirasi Anda dan meningkatkan kecintaan kita terhadap produk lokal buatan UKM dan IKM. Saksikan kembali Bangga Buatan Indonesia persembahan TVRI pekan depan. Maju terus karya anak bangsa. Kita bangga Buatan Indonesia. Sampai jumpa.